Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Profesor Klik. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari tokoh ke-9 wali, yaitu Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dahulu beliau adalah perampok yang budiman. Hasil rampokannya ia bagi-bagikan ke kalangan fakir miskin. Selain memiliki jiwa yang luhur dan ulas asih, beliau termasuk putra bangsawan loh. Ayahnya adalah Tumenggung Adipati Tuban. Di video kali ini kita akan membahas beberapa kesaktian dan karomah yang dimiliki wali Allah yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Sunan Kalijaga? Berikut Profesor Klik sudah merangkumnya. Sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke? 1. Menggetarkan seluruh kadipaten. Ya, pada masa itu seluruh bangunan Kadipaten Tuban pernah terjadi guncangan. Semua orang berlari keluar, namun uniknya guncangan itu disertai angin dan suara seorang yang sedang mengaji. Suara itu adalah suara Raden Said. Kala itu Raden Said atau Sunan Kalijaga diusir oleh ayahnya sendiri dikarenakan beliau telah mencorengkan nama baik keluarganya atas kejadian perampokan serta pemerkosaan. Padahal pelakunya kala itu bukanlah Raden Said. Ia dijebak oleh kawanan perampok yang memakai pakaian yang sama persis Raden Said kenakan saat melakukan aksinya. Raden Said hanya bisa bersabar dan menerima keadaan yang telah menimpanya. Saat diusirnya Raden Said, ayahnya selaku Tumenggung pernah berkata, "Pergi kau dari wilayah Tuban dan jangan pernah kembali sebelum kau mengguncangkan seluruh kadipaten ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang sering kau baca saat malam." Raden Said yang kala itu terusir, ternyata ia menemukan guru sejati yang mengajarkannya agama Islam. Disinilah Raden Said banyak mendalami ilmu Islam. Saat itu terjadilah sebuah guncangan di kadipaten disertai angin dan suara seorang lelaki yang sedang mengaji. Mendengar suara tersebut membuat ayah beserta ibu Raden Said menangis. Orang tuanya mengenali suara tersebut. Suara itu adalah suara anak mereka sendiri, yaitu Raden Said. Mereka sadar bahwa anaknya yang selama ini sangat santun dan patuh terhadap orang tua tidak mungkin melakukan perbuatan tercela itu. 2. Ditidurkan oleh Allah selama beberapa tahun. Pada saat pertemuannya dengan Sunan Bonang, Raden Said memohon kepada beliau untuk menjadikannya seorang murid. Sunan Bonang menerima permohonan Raden Said, namun ia harus menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali dan tidak boleh beranjak sebelum Sunan Bonang kembali. Keinginan yang begitu kuat dalam mempelajari ilmu agama membuat Raden Said tidak patah semangat. Ia berdoa dan memohon kepada Allah untuk ditidurkan seperti cerita Ashabul Kahfi yang tertulis di dalam Al-Quran tentang umat Nabi Isa yang lari dari kerajaan Raja Zolim karena menolak menyembah dewa. Allah pun mengabulkan permohonan Raden Said, kemudian menidurkannya selama beberapa tahun. Pada saat Sunan Bonang kembali, keadaan Raden Said telah berubah. Seluruh tubuhnya ditutupi tumbuh-tumbuhan beserta kumis dan jenggotnya yang semakin panjang. 3. Merubah beras menjadi pasir. Ada kejadian menarik saat Sunan Kalijaga sedang berjalan-jalan keliling desa. Beliau melihat ada seorang warga yang hendak meminta beras kepada salah satu saudagar beras di kampung tersebut. Namun bukannya memberi, saudagar yang pelit dan kikir itu malah mengatakan yang ia bawa adalah pasir. Melihat kejadian tersebut, Sunan Kalijaga dengan karomah dan atas izin Allah membuat setumpuk karung yang berisikan beras menjadi pasir. Kejadian ini membuat saudagar tersebut menjadi panik dikarenakan semua karung yang berisikan beras di dalam gudang tersebut semuanya berubah menjadi pasir. Pada saat itu juga Sunan Kalijaga mengatakan kepada saudagar beras tersebut untuk ikhlas memberikan sebagian berasnya ke fakir miskin agar pasir tersebut dapat berubah kembali menjadi beras. Maha besar Allah, pasir itu pun kemudian berubah menjadi beras. Sontak mereka pun menjadi senang. Inilah mengapa kita sesama manusia dianjurkan oleh Allah untuk bersedekah dan membantu orang yang kurang mampu agar harta yang kita punya tidak menjadi sia-sia.
4. Menurunkan hujan di tengah para penyembah berhala. Raden Said adalah salah satu tokoh yang memiliki ciri khas dalam berdakwah. Ia memperpadukan antara Islam dan budaya Jawa. Dikarenakan ia sendiri semasa kecilnya sangat mencintai kebudayaannya, beliau mahir dalam memainkan alat musik tradisional maupun wayang kulit. Karena cara inilah membuat beliau sangat dekat dengan masyarakat. Ada kisah menarik di saat beliau sedang berjalan di suatu desa. Sunan Kalijaga melihat sekelompok orang melakukan ritual untuk mendatangkan hujan. Dikarenakan desa tersebut telah dilanda musim kemarau berkepanjangan. Tidak main-main, sekelompok itu memberikan sesembahan seseorang manusia untuk dikorbankan. Sunan Kalijaga yang kala itu sedang melintas kemudian menghampiri dan mengatakan kepada pemimpinnya bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Sunan Kalijaga membuat perjanjian kepada pemimpinnya, jika ia bisa mendatangkan hujan, ritual ini harus diberhentikan sehingga tidak ada lagi yang dikorbankan. Pemimpin itu pun menyetujuinya. Kemudian Sunan Kalijaga berdoa dan memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Seketika saja langit menjadi gelap disertai petir, pertanda hujan akan turun. Melihat hujan turun, kelompok tersebut sangat bergembira. Mereka melompat-lompat penuh kebahagiaan. Disinilah kejadian yang sangat unik. Dengan kebesaran Allah, Sunan Kalijaga mengislamkan mereka dengan mengucapkan kalimat syahadat secara bersamaan. 5. Mengubah tanah menjadi emas. Kejadian ini dikisahkan saat Sunan Kalijaga hendak menegur Rana Wijaya yang kala itu menjabat sebagai adipati yang mendapatkan gelar sebagai Kipandanaran II, menggantikan Kipandanaran I, yaitu mertuanya. Masa kepemimpinan Kipandanaran II, desa yang ia pimpin ekonominya maju sangat pesat. Begitu juga dengan perkembangan Islam. Namun sayang, ia menjadi lupa diri. Sifat sombong dan serakah akan harta telah muncul di dalam dirinya. Sunan Kalijaga yang mengetahui ini hendak memberikan teguran kepada Rana Wijaya dengan menyamar sebagai penjual rumput, guna menasehati Rana Wijaya yang telah lupa akan syariat Islam. Namun Rana Wijaya mengabaikan nasihat tersebut. Kemudian Sunan Kalijaga atas izin Allah menunjukkan karomahnya dengan mencangkul tiap-tiap tanah yang ada di sekitarnya. Kemudian tanah bekas cangkulannya tersebut berubah menjadi emas. Melihat penjual rumput tersebut adalah Sunan Kalijaga, Rana Wijaya bersujud dan bertobat. Apa yang telah ia lakukan selama ini adalah salah. Lalu Rana Wijaya memohon kepada beliau untuk menjadikannya sebagai murid dan rela melepaskan jabatannya menjadi adipati. Itulah beberapa karomah Sunan Kalijaga yang telah Profesor Klik rangkum. Sebenarnya masih banyak lagi karomah-karomah yang dimiliki beliau, namun Profesor Klik hanya merangkum beberapa saja. Terlepas dari semua ini, karomah yang dimiliki beliau tak lain adalah kehendak Allah itu sendiri yang telah menganugerahi kelebihan terhadap seorang yang beriman dan ikhlas berdakwah dalam menyebarkan agama Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, serta kisah perjalanan beliau menjadi tauladan bagi kehidupan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.